Hai, bagi yang belum kenal, kenalin nama gue Isan. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang bumi datar. Perdebatan bumi datar dan bulat masih didebatkan hingga saat ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa bumi itu bulat dan banyak juga yang menentang. Meskipun begitu, topik ini sangat bagus untuk gue bahas. Karena setelah gue melihat perdebatan tersebut, gue jadi berpikir, kenapa tidak membahas asal mula sejarah anggapan bumi tersebut. Untuk itu, mari kita bahas. Sejarah bumi datar. Pernyataan bahwa bumi datar dikubahi oleh cakrawala dalam bentuk mangkuk adalah hal umum oleh masyarakat prasaintifik. Istilah bumi datar berasal dari konsep kuno yang menjelaskan bahwa bumi sebagai bidang yang cakram. Kemudian zaman kuno menganut sistem kosmografi atau menggambarkan bahwa bumi itu datar yang meliputi zaman Yunani sampai ke zaman klasik, zaman perunggu sampai ke zaman besi, dan dari timur tengah sampai ke periode Helenistik. Serta banyak lagi yang malas buat gue jelasin. Sehingga kepercayaan bumi datar merupakan ciri khas kosmografi kuno atau pandangan kuno pada abad keempat sebelum Masehi. Chapter 2, Flat Earth Society. Hipotesis modern yang mendukung teori bumi datar dicetuskan oleh seorang penemu asal Inggris yang bernama Samuel Rowbotham pada tahun 1816 sampai 1844. Berdasarkan penafsirannya dari ayat-ayat tertentu dalam Alkitab, Rowbotham mempublikasikan atau menyebarkan pamflet 16 halaman yang kemudian ia kembangkan menjadi buku setebal 430 halaman yang berjudul Earth Not a Globe yang menguraikan pandangannya. Berdasarkan sistem Rowbotham yang dia sebut sebagai astronomi zetetis, bumi adalah cakram datar yang berpusat pada kutub utara dan dikelilingi oleh es Antartika. Sementara matahari dan bulan berjarak 4.800 km dan atau bisa disebut 3.000 mil, dan kosmos berjarak 5.000 km atau 3.100 mil di atas bumi. Rowbotham dan pengikutnya seperti William Charpenter yang meneruskan hasil kerjanya mendapatkan perhatian publik dengan melakukan debat dengan ilmuwan ternama yang salah satunya naturalis terkemuka bernama Alfred Russel Wallace berkenaan dengan percobaan level Bedford, dan juga mendapatkan beberapa tuntutan hukum atas penipuan dan pencemaran nama baik. Setelah itu Rowbotham mendirikan Zetetic Society di Inggris dan New York dan mengedarkan 1.000 lembaran zetetik astronomi serta merekrut anggota dengan cara menentang pemerintah Amerika Serikat dan lembaga-lembaganya terutama NASA. Sebagian besar literatur organisasi pada masa awalnya lebih berfokus dalam penafsiran Alkitab secara harfiah, meskipun mereka juga berupaya memberikan bukti dan penjelasan ilmiah. Chapter 3, Kemunduran. Perkumpulan ini mencapai 2.000 anggota dan pada masa puncaknya di bawah kepemimpinan Charles K. Johnson, organisasi ini menghadapi bukti ilmiah yang sangat banyak dan opini publik yang meyakini bahwa bumi itu bulat. Istilah Flat Earther kemudian digunakan untuk menyebut seseorang yang keras kepala, berpegang pada ide-ide yang didiskreditkan atau ketinggalan zaman. Flat Earth Society mulai mengalami kemunduran pada tahun 1900-an dan semakin terpuruk setelah terjadinya insiden kebakaran di kediaman Charles K. Johnson yang memusnahkan seluruh catatan dan database dan data kontak anggota The Flat Earth Society. Istri Johnson yang ikut membantu mengelola database meninggal tidak lama setelah itu. Charles K. Johnson sendiri meninggal pada tanggal 19 Maret 2001. Berdasarkan sejarah yang gue bahas, gue mendapat kesimpulan bahwa manusia akan menggunakan 100% kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Dan bahkan mereka akan berpegang teguh pada pendiriannya tersebut. Meskipun begitu, manusia memiliki kelemahan, yaitu mereka akan memperjuangkan apa yang menurut mereka benar. Akan tetapi, jika kebenaran itu telah diperlihatkan kepada mereka, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mereka bisa mengakui hal tersebut dan mengalah dengan apa yang dia perjuangkan? Tulis di kolom komentar. Sekian video dari gua cuma manusia biasa. Jika ada salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Like jika anda suka, dislike jika anda nggak suka, subscribe jika lu betah. Hope you learn something and see you later. Bye.